Kenapa NFC nggak pernah nunggu candle konfirmasi di setiap kali buy atau sell? Apakah selalu lebih aman? Oke teman-teman, masih dengan saya Fadli di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, di video kali ini kita ngebahas sesuatu yang agak teknis sebetulnya, menjawab sebuah pertanyaan yang muncul di video kita sebelumnya. Kita kasih linknya nanti di pojok sini ya. Jadi ada satu video judulnya apakah area masih fresh? Ini video kita rekam udah beberapa waktu yang lalu waktu kita lagi jalan-jalan ke Tawangmangu. Nah, di sana daerah dingin banget gitu, kita sempat jalan-jalan dan ada satu video menarik yang kita bikin di sana. Teman-teman boleh tonton dulu sebelumnya. Nah, di situ kita ngomongin masalah teknis. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita bahas di dalam sebuah video ya. Dari Mas Eko Dwi _ID. Jadi ini saya lagi di belakang rumah ya, di dapur di rumah saya. Mumpung lagi santai nih, kita bikin satu video lagi. Halo Mas Fadli, mau nanya nih, saya kebetulan mengikuti NFC, ditonton semua video YouTube-nya serta beberapa signal yang selalu diberikan selalu saya ikuti. Kebanyakan kan menggunakan buy limit dan sell limit. Apakah hanya patokan dengan area fresh saja kah? Dia bilang gitu. Apakah nggak lebih aman kalau misalnya nunggu candle konfirmasi di area tersebut? Terima kasih Mas, mohon sarannya dan jika tidak keberatan mohon dibuatin videonya. Terima kasih NFC, sukses terus, ditunggu di Batam seminarnya. Wih, ini ya, colong-colong request dia. Nah, saya senang banget, banyak banget testimoni-testimoni ya. Kemarin juga kita sempat seminar Medan. Di seminar Medan itu setelah seminar, besoknya kita masih santai, ada satu hari, teman-teman ada yang main ke hotel, terus kita makan siang bareng. Konsepnya sama, dia juga bilang ikutin semua video-video kita. Dia bilang justru ada yang lucu nih. Ketika mereka nonton semua video-video ketika dia belajar Forex di semua channel selain NFC, kemudian muncullah channel NFC dan channelnya Duyan Anggara. Setelah itu, semua video yang lain yang pernah dia tonton menjadi tidak masuk akal, katanya gitu. Saya nggak tahu bedanya apa, tapi ya udahlah, mungkin kalau teman-teman ngerasain itu juga ya, saya anggap itu sebagai sebuah pujian, mudah-mudahan bisa terus berbagi buat teman-teman semua ya. Nah, spesifik ke area fresh atau tidak yang berkaitan dengan konfirmasi candle. Gini teman-teman, kenapa sih kita pakai buy limit atau sell limit? Kenapa nggak konfirmasi candle dulu? Saya ngerti, karena gini, kita pernah juga pakai teknis itu sebelumnya, dimana kalau kita konfirmasi candle menunggu forming reversal pattern dulu, menunggu membentuk area konfirmasi candle yang memang menunjukkan bahwa dia akan berbalik arah dan membuat tren ke arah yang kita mau. Makanya kita akhirnya pakai buy atau pakai sell, kadang-kadang stop limit, kadang-kadang pakai sell, stop maksud saya, bukan limit. Nah, masalahnya gini teman-teman, kalau misalnya kita pakai candle konfirmasi, itu memang menghasilkan angka profit yang oke kadang-kadang. Tapi resikonya jadi sangat besar. Kalau misalnya dia menunggu pembalikan arah dulu terbentuk, konfirmasi candlenya, teman-teman harus nunggu candlenya close dulu. Makanya disebut konfirmasi candle. Kalau di H1 berarti harus nunggu jamnya berakhir dulu, candlenya ganti, baru teman-teman OP kan gitu. Bisa harus buy on market atau sell on market atau melanjutkan tren penerusan, makanya pakai stop gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan itu, yang pertama stop loss-nya itu akan jadi lebar sehingga untuk mencapai TP1, TP2 atau TP3-nya itu jadi lebih jauh lagi. Itu yang susah dicapai TP-nya. Yang kedua, risk-nya menjadi tidak fix. Kita tidak bisa mengukur lebih pasti dibandingkan dengan buy limit atau sell limit yang sudah sejak awal kita ukur di mana stop loss-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai konfirmasi candle, teman-teman punya stop loss yang biasanya jadinya jauh lebih lebar. Itu aja kok bedanya. Kalau misalnya teman-teman pernah punya angkanya, teman-teman misalnya sudah 30 transaksi, 50 transaksi, boleh deh kita ngobrol, teman-teman komen di bawah, saya sudah sekian transaksi dan menggunakan konfirmasi candle. Kalau itu bagus buat teman-teman semua, teman-teman lakuin, teman-teman lanjutin, teman-teman tidak perlu mengganti sebuah sistem trading yang memang tidak rusak. Itu kuncinya. Nah, buat kami, karena kita sudah menggunakan itu dan kita mengganti ke dalam buy limit atau sell limit beberapa tahun yang lalu, kita menggunakan buy limit atau sell limit inilah yang sekarang jadi patokan kita untuk transaksi, teman-teman. Sekali lagi, trading ini bisnis.
trading ini sebuah angka probabilitas yang tidak 100% pasti profit. Kalau teman-teman menggunakan sebuah strategi dan ternyata strategi ini masuk akal, put it to the test. Kayak yang Mas Angga sering bilang di seminar-seminar kita ya. Setelah dites ternyata dalam beberapa transaksi, 30-50 transaksi, teman-teman ketemu sebuah angka yang bisa membuat itu menjadi konsisten. Nah, disitulah teman-teman boleh manfaatin itu menjadi sebuah trading plan yang baku buat teman-teman semua. Sesimpel itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai candle konfirmasi, monggo. Kalau teman-teman pernah mendapatkan angka bukan 1, 2, 3 transaksi tapi cukup banyak ya, sehingga bisa diambil kesimpulan dan kita bisa compare nantinya. Tapi berdasarkan pengalaman kami dengan ratusan transaksi, candle konfirmasi itu sudah kita perbaiki menjadi buy limit dan sell limit di dalam sebuah area yang lebih sempit. Itu aja bedanya. Kenapa lebih sempit kita butuhin? Karena untuk nyampe TP12 atau TP3-nya jadi lebih gampang teman-teman, jaraknya lebih dekat. Kalau misalnya areanya 30 pips, TP3-nya kan 90 pips, itu aja butuh waktu beberapa jam untuk nyampe kadang-kadang. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai candle konfirmasi, terus SL-nya tetap di garis yang sama, bisa jadi 60 pips. Nah teman-teman bayangin, butuh 180 pips kan untuk bisa mencapai TP3. Itu aja sih bedanya. Jadi alasannya cuma itu aja kok teman-teman. Anyway, balik lagi, teman-teman tidak punya kepastian yang 100% pasti, bisnis tetap bisnis, forex tetap forex bisnis ya. Jadi kalau teman-teman trading, posisikanlah trading sebagai sebuah bisnis. As an entrepreneur tidak ada yang 100% pasti, teman-teman tetap jalanin keseimbangan hidupnya. Teman-teman harus bisa menerima untuk probabilitas yang kita ambil, karena tidak 100% pasti profit. Oke, itu aja mungkin video singkat dari saya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh tanya lagi di kolom komentar. Kita akan jawab lagi dan kita terus bertumbuh bareng-bareng. Seperti biasa, saya akan coba buka semua yang kita punya. Nggak ada yang kita tutup-tutupin karena profit di forex itu buat semua orang menurut saya. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupin. Nggak ada satu sistem trading yang kita sembunyikan supaya levelnya tetap beda dengan semua followers kita. Nggak, semuanya kita buka kok trading roomnya kita. Oke? Itu aja dari saya teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you!